Kabarnya Ibu hari ini? Baik. Gimana kabarnya Mbak Ajeng? Dekat dulu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Ini untuk hadir dalam episode Justitia non est neganda, non differenda. Keadilan tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PA Kandangan, berjumpa lagi dalam Tantrum, Tanya Jawab Ranah Hukum. Sobat PA Kandangan, pernah dengar nggak dengan putusan first take? Nah, istilah hukum ini sedang hangat diperbincangkan setelah mencuatnya kabar perceraian antara selebgram dan selebgram. Nah, sebenarnya apa sih putusan first take itu? Dan kenapa bisa muncul dalam perkara, terutama di dalam perceraian? Nah, Sobat PA Kandangan, tenang aja, karena hari ini kita akan kupas tuntas soal putusan first take ini bersama salah satu narasumber kita, yaitu Hakim dari Pengadilan Agama Kandangan, Ibu Putri Syafira Basuki, Sarjana Hukum. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktu untuk hadir sebagai narasumber dalam program Tantrum kali ini. Nah Bu, ini kan lagi heboh nih ya masalah perceraian antara Nadine. Nah, putusannya kebetulan adalah putusan first take. Nah sebenarnya putusan first take itu apa sih Bu? Jadi sederhananya itu putusan first take adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila seseorang itu termohonnya yang didudukan sebagai termohon atau tergugat, dia itu tidak hadir di persidangan secara 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah kalau di contohnya Mbak Ajeng tadi kan berarti ini cerai talak, permohonan talak yang diajukan oleh suami. Nah, kalau si istri ini selama persidangan itu dia tidak pernah hadir, maka dia itu bisa dijatuhkan putusan first take. Dasarnya itu pasal 125 HIR. Nah, kalau kayak gitu, kapan sih Bu tepatnya jatuhnya putusan first take itu? Jadi putusan itu bisa dijatuhkan secara first take itu kalau sudah memenuhi 2 syarat. Yang pertama itu kalau dia itu sudah panggilannya itu sah dan patut. Sah dan patut itu apa? Sah dan patut itu kalau panggilannya itu sampai ke pihak yang memang dituju atau dalam hari ini termohon atau tergugat. Nah, yang manggil juga harus orang yang memang berwenang, dalam hal ini jurusita atau pos yang sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama. Kan sekarang ada panggilan pos tercatat. Gitu. Kemudian di waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya itu setelah dipanggil secara sah dan patut, ternyata secara berturut-turut dari sidang pertama hingga sidang selanjutnya itu tergugatnya itu nggak hadir, maka itu bisa dinyatakan sebagai putusannya first take. Jadi Bu, kalau misalnya nih pihak tergugatnya itu nggak terima dengan hasil putusan itu, apa masih ada upaya hukum Bu? Ada. Kalau untuk putusan first take itu upaya hukumnya namanya verzet. Nah, kapan verzet itu bisa dijatuhkan itu ketika tadi kan tergugat ini tidak hadir, termohon atau tergugat ini tidak hadir, kita sampaikanlah kepada dia kalau ini ada putusan first take. Nah, kemudian kita beri waktu sejak dia nerima pemberitahuan itu 14 hari dia bisa mengajukan yang namanya verzet. Nah, kalau di kasus ini, di kasusnya apabila istrinya itu dia tidak mengajukan upaya hukum verzet, maka dalam waktu 14 hari itu bisa putusan first take itu menjadi berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kalau nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada. Tapi kalau dia tidak terima atau dia mau mengajukan perlawanan verzet tadi, maka dia bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Kemudian dia akan dibuka kembali sidangnya. Nah, sidang itu akan diperiksa dari awal dan juga kedua belah pihak ini dipanggil lagi. Jadi mulai dari awal lagi ya? Ya. Dasar hukumnya ini ada di pasal 129 HIR. Nah, untuk kalau yang tadi first take-nya itu tidak ada perlawanan tadi, maka dia itu sang suami karena ini cerai talak kan, dalam hal ini dia bisa melanjutkan agenda selanjutnya yaitu ikrar. Ikrar talak. Iya, ikrar talak. Jadi ikrar itu harus diucapkan di depan persidangan. Wow. Oke.
Wah, makin jelas ya sobat PA Kandangan. Jadi yang namanya putusan persek itu berarti hukum itu tidak berhenti ketika salah satu pihaknya tidak hadir. Jadi tetap hukum itu adalah berkeadilan dan tidak boleh ditunda. Udah tahu? Terima kasih banyak Yang Mulia Ibu Puik sudah meluangkan waktunya pada hari ini yang hadir langsung dalam tantrum. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat, memberikan informasi bagi Sobat PKA Kandangan. Nah Sobat PKA Kandangan, jangan lupa ikuti terus konten dari Pengadilan Agama Kandangan. Salah satunya adalah tantrum yang bakal mengulas banyak soal hukum. Saya Jeng Safira pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Tantrum selanjutnya. Stay curious, stay legal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.